maka saya cukup menjawab sesederhana saja Mas Sigit, trust. My podcast, my AC. Manage your risk, create and protect value. Assalamualaikum Sobat AC. Kita berjumpa lagi, lama kita tidak berjumpa. Mungkin tahun kemarin Risk Management bikin podcast tentang manajemen resiko. Nah, kali ini kita akan mengkaji tentang SMAP. Apa sih itu SMAP? Sebulan terakhir kita para auditor SMAP identik dengan kuliah seminggu sekali dengan Pak Kartiko. Nah, di sini kita akan bicara banyak tentang SMAP. Tapi awal mula dari SMAP ini terkait dengan komitmen dari manajemen. Tentu tidak lengkap kalau kita tidak berbicara siapa komando dari komitmen tertinggi dari manajemen. Hadir di samping saya adalah Pak Direktur Utama dari Asuransi AC Indonesia. Selamat datang Pak Ari Suryanugraha. Terima kasih Mas Sigit. Ya, apa kabar Pak Ari? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Semoga sehat. kawan-kawan sobat di ACI juga dalam keadaan sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Nah Pak, di sini dalam kesempatan kali ini kita mengundang Pak Ari nih dalam podcast manajemen resiko. Yang mana sebelumnya kita sudah pernah podcast terkait dengan implementasi manajemen risiko. Namun kali ini kita akan berbicara tentang SMAP. 24 Maret 2022 kemarin OJK sudah melakukan sosialisasi. Terdapat 39 perusahaan perbankan dan LJKNB yang terdaftar atau memiliki sertifikasi SMAP. Tentunya ini menjadi suatu hal yang wajib untuk dijalankan. Nah, di sini kita akan mengupas sejauh mana sih dampak kalau kita ini implementasi SMAP, apakah hanya sekedar sertifikasi atau lebih daripada itu. Nah, sejauh mana sih Pak dampak SMAP ini bagi perusahaan kita? Oke, baik Mas Sigit. Jadi kita bicara SMAP ya, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Berbisnis di dunia asuransi, kita pahami bersama ada celah untuk terjadinya tindak pidana suap. Nah, ini interaksi dengan calon mitra bisnis asuransi ACI memberikan ruang dan kesempatan untuk dapat terjadinya tindak pidana suap tersebut. Telah menjadi harapan bersama bahwa perusahaan memiliki komitmen ke depan untuk menjadi perusahaan yang bebas dari tindak pidana suap ataupun terkait dengan korupsi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Memang di dalam SMAP, di dalam ISO 37001 itu sudah dirancang panduan untuk membantu organisasi dalam menerapkan sistem manajemen anti suap dan korupsi. Nah, sekarang kemudian bagaimana menentukan langkah untuk mencegah dan mendeteksi dan menangani korupsi dan penyuapan di organisasi. Tentu ketika kita berbicara apa dampak terhadap perusahaan, khususnya di perusahaan kita yang tercinta ini ACI, dalam pelaksanaan SMAP di internal, maka saya cukup menjawab sesederhana saja Mas Sigit, trust. Dari dunia bisnis kita, yang paling utama adalah trust. Nah, Mas Sigit, bisnis kita adalah bisnis tentang jasa, ya, bisnis yang tidak dapat dilihat bentuknya, tapi bisa dirasakan manfaatnya. Ini kalau kita bisnis menghasilkan produk, benda, ya, memang ada defect karena dampak tindak pidana suap dari supplier yang bahan bakunya kurang bagus. Tentunya perusahaan cukup menarik produk itu dari pasar dan mengganti dengan produk yang lain. Tapi kalau di kita, di asuransi ya, yang jualan kita, produk kita adalah jasa. Nah, bagaimana jasa yang kita jual itu yang utama adalah kepercayaan dari mitra bisnis kita. Jadi kita bisa saja tidak dipercaya oleh pasar karena adanya tindak pidana suap tadi, sehingga pastinya dampaknya terhadap reputasi perusahaan kita. Nah, terbayangkan ya Mas Sigit ya, bagaimana beratnya upaya memperbaiki reputasi itu. Jadi kalau perusahaan kita sudah tidak dipercaya,
oleh klien kita, ini yang akan menjadi masalah besar buat perusahaan ke depan. Nah, jadi tidak cukup dengan hanya menyatakan kita bebas dari suap, tapi nyatanya di aktivitas bisnis kita terus ada suap gitu ya. Nah, jadi itu yang paling penting. Jadi tidak hanya dari sisi menyatakan bahwa kita bebas suap, tapi juga implementasinya. Nah, dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional disebutkan bahwa pengadaan di sektor asuransi meningkat sepanjang tahun 2021. Totalnya sekitar 2.000-an kasus terkait di sektor jasa keuangan. Dari situ yang paling banyak adalah menyangkut mengenai asuransi. Nah, ini warning ya dari good governance kita, yaitu dalam manajemen, dalam memimpin dan mengarahkan perusahaan tanpa mengesampingkan mengenai compliance dan risk management. Jadi penerapan SMAP ini di asuransi ASEI kalau menurut saya adalah suatu keharusan dan menjadi hal yang paling penting. Tidak hanya untuk eksistensi, untuk berkembang menjadi perusahaan yang dipercaya oleh mitra bisnis, tapi juga membangun integritas dan trust. Jadi hal ini bukan sesuatu yang dapat dicapai secara instan, tapi memang harus dibangun dari awal secara bertahap. Nah, ini Mas Sigit, jadi tadi yang saya sampaikan, trust ini, tanaman trust ini harus kita pupuk dengan komitmen di seluruh insan perusahaan. Ya, salah satunya implementasi SMAP ini dan juga tentunya service excellence kita kepada klien. Jadi saat trust ini sudah tumbuh dengan baik secara pelan-pelan tadi, bukan secara instan, tentu mitra bisnis kita tidak akan ragu lagi bermitra dengan kita. Nah, itulah menurut saya dari buah yang kita petik dari tanaman trust ini. Demikian, Mas Sigit. Wah, menarik, hebat sekali apa yang dipaparkan oleh Pak Ari. Memang sobat, bisnis asuransi adalah bisnis jasa. Kita bicara adalah bisnis kepercayaan. Berbeda kalau kita berbisnis melalui yang menghasilkan produk. Produk ada yang tidak bagus, kita tinggal tarik. Tapi jasa erat kaitannya dengan kepercayaan. Nah, Pak Ari mengenalkan kata trust. Trust ini menjadi kunci bagi kita berinteraksi dengan mitra bisnis atau dengan rekan-rekan daripada perusahaan ASEI. Yang mana trust ini tidak bisa dibangun secara instan, tapi dibangun secara bertahap dan penuh dengan komitmen. Kenapa? Karena sekali kita kehilangan trust, tidak terbayangkan betapa sulitnya kita mengembalikan trust itu. Karena sekali lagi, nature dari bisnis asuransi adalah terkait dengan jasa dan akarnya adalah kepercayaan. Nah, Pak Ari, dalam beberapa bulan yang lalu, perusahaan sudah melakukan simulasi internal audit untuk SMAP. Namun ternyata gaungnya masih rasanya kurang terasa nih di seantero pegawai, ya kan, bahwa di SMAP ini apa sih gitu loh. Kok rasa-rasanya cuman sekedar seperti beban pekerjaan tambahan gitu loh. Padahal SMAP memiliki tujuan sendiri yang lebih besar daripada pekerjaan. Nah, Pak Ari, ini tentunya merupakan tantangan yang memang harus dijawab oleh manajemen, karena komitmen tertinggi ini merupakan klausula pertama dalam SMAP. Nah, menurut Pak Ari, bagaimana strategi dan taktik yang akan digunakan oleh manajemen untuk mendukung kesuksesan implementasi SMAP ini? Ya, oke Mas Sigit. Jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan apresiasi saya terlebih dahulu kepada teman-teman di internal organisasi yang telah mendukung implementasi SMAP kita. Tadi Mas Sigit sampaikan ya bahwa gaungnya belum didengar ya. Nah, ini memang menjadi tantangan buat kawan-kawan
Tapi yang paling penting dari ini semua memang seperti yang saya sampaikan, itu membangun integritas tidak bisa dicapai secara instan. Jadi memang harus terus kita lakukan secara bersama, Mas Sigit. Nah, ini menjadi keharusan dari top manajemen untuk memastikan ini. Jadi terima kasih tadi sudah disampaikan bahwa kawan-kawan melihat belum ada gaungnya. Nah, ini menurut saya memang harus kita lakukan. Nah, menurut saya Mas Sigit, strategi kita ke depan ada 3 poin yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini, yang menjadi strategi dari kami di manajemen. Nah, pertama yaitu komitmen dari top manajemen, karena bicara mengenai SMAP itu sama dengan penerapan manajemen risiko, harus ada komitmen dari top manajemen. Kalau tidak, nanti penerapan manajemen risiko dan SMAP akan menjadi slogan doang gitu loh. Jadi top manajemen ini harus merupakan salah satu prinsip dan persyaratan wajib dalam menerapkan SMAP. Jadi top manajemen sebagai pengambil keputusan dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil oleh perusahaan. Organisasi seharusnya memiliki komitmen integritas yang tinggi dan menjadi role model, Mas Sigit. Jadi memang dorongan itu harus dari atas gitu ya. Nah, tapi yang harus diingat bukan hanya menjadi kewajiban di top manajemen saja, tapi di semua, di struktur perusahaan ya, dari mulai kepala divisi, kepala bagian, kepala unit sampai kepada staff itu harus punya komitmen untuk melaksanakan SMAP itu gitu. Nah, ini di mereka nih dari struktur ini, kepala divisi, kepala bagian, mereka harus menjadi agent of change. Mereka yang harus menularkan komitmen mereka tadi kepada seluruhnya, sehingga benar-benar di dalam perusahaan itu SMAP itu memang dijalankan gitu. Nah, ini saya kira yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah komitmen dari top manajemen. Saya sebagai bagian dari manajemen berkomitmen untuk melaksanakan ini, SMAP ini. Saya akan melakukan semacam kegiatan seperti ini, Mas Sigit, ya, memberikan semacam sosialisasi kepada seluruh insan ASEI supaya dari atas sampai bawah benar-benar ada agent of change-nya, ada role modelnya, sehingga seluruh karyawan ASEI menerapkan sistem manajemen anti penyuapan. Itu yang pertama, Mas Sigit. Yang kedua, efektivitas manajemen risiko korupsi, suap, dan pengendalian internal. Nah, ini juga sangat-sangat krusial. Bagaimana dari puncak terungkapnya kasus korupsi tadi yang Mas Sigit sampaikan, itu adalah ketidakmampuan dari manajemen melihat risiko itu dari sejak awal gitu. Nah, jadi kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu melakukan manajemen risiko kecurangan terhadap risiko korupsi yang ada dalam perusahaan. Nah, jadi peristiwa ini peristiwa ini maksud saya tidak terjadi secara kebetulan, pasti terjadi secara bertahap. Nah, ini seharusnya manajemen perusahaan bisa melihat indikasi-indikasi dari awal, sehingga pada ujungnya risiko itu terjadi gitu. Nah, dalam konteks dari SMAP ada klausul 45 menyebutkan bahwa penilaian risiko penyuapan ditujukan agar perusahaan organisasi mampu mengidentifikasi tingkat risiko penyuapan, pengendalian risiko yang timbul seperti risiko hukum, risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko finansial. Nah, jadi konsistensi melakukan risk register unit kerja dan komitmen menjalankan rencana mitigasi menjadi titik awal dari risiko penyuapan itu dapat teridentifikasi. Nah, jadi kenapa manajemen itu terus ya kepada teman-teman di unit manajemen risiko mengingatkan mana nih risk register di tiap-tiap unit supaya mereka tahu gitu loh
risiko-risiko yang seperti nampaknya masalahnya sepele, tapi kalau risiko itu tidak terregister, tidak teridentifikasi, maka akan terus berakumulasi menjadi terjadi risikonya gitu. Nah, itu ya. Jadi menyampaikan identifikasi risiko itu Mas Sigit bukan berarti kita menyampaikan sesuatu yang buruk di tempat kita, tapi bagaimana menemukan potensi risiko itu sehingga kita bisa lakukan perbaikan dan bahkan meminimis dan menghindari dan meniadakan risiko tersebut. Seperti kasus tadi risiko korupsi, kalau kita sudah tahu risikonya itu ada, ya di tiap-tiap unit itu sudah bisa melakukan identifikasi, kemudian berusaha bagaimana menghindari atau meminimas risiko tersebut. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Mas Sigit, optimalisasi pelaksanaan uji kelayakan atau due diligence yang cukup. Nah, kita sering kali ya ketika kita berinteraksi bisnis dengan klien kita gitu ya, kita harusnya melakukan due diligence kepada, artinya melakukan tindakan know your customer gitu. Jadi kalau itu kita lakukan, maka kita akan mengetahui apakah klien kita tadi itu memiliki risiko nggak buat kita gitu. Jadi memang harusnya kita harus benar-benar mengetahui dulu gitu loh, kita rekan bisnis kita itu seperti apa profilnya gitu. Nah, jadi di case tadi ya yang Jiwasraya tadi, jika uji kelayakan dilaksanakan dengan baik, maka kegiatan tersebut dapat diminimalisir, yaitu pembelian saham gorengan. Nah, harusnya perusahaan bisa mengetahui itu dan perusahaan dapat menghindari mengalirnya dana investasi kepada perusahaan yang tidak kredibel atau ya perusahaan yang bermasalah gitu. Nah, itu menurut saya yang perlu dilakukan di dalam due diligence. Nah, di dalam klausul SNI ISO 37001 dalam SMAP ini, uji kelayakan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh organisasi. Artinya, rekan-rekan yang berinteraksi dengan mitra bisnis itu harus mengenali dengan sesama, karena tidak akan sebanding antara premi yang mau didapatkan dari klien tersebut dan juga klaim. Ya, kan pasti nanti klaimnya akan muncul ya kalau kita melakukan misalnya kita disuap terus kita terima premi ya, dan juga tentunya tawaran suap itu juga berdampak kepada risiko reputasi perusahaan di kemudian hari. Jadi saya kira itu 3 hal itu yang perlu kita terus sampaikan, sosialisasikan kepada insan AC. Demikian Mas Sigit. Wah, menarik sekali apa yang dipaparkan Pak Ari. Suatu strategi yang akan dikembangkan oleh manajemen untuk memastikan implementasi SMAP ini berjalan dengan baik di perusahaan kita ini. 3 hal yang ditekankan oleh Pak Ari terkait strategi yang akan diterapkan dalam implementasi SMAP ini. Satu adalah komitmen. Memang benar, komitmen ini merupakan kunci daripada semua implementasi maupun manajemen resiko SMAP ataupun sasaran mutu dan lainnya. Nah, disinilah peran daripada top manajemen untuk menjaga roda organisasi di bawahnya berjalan sesuai arah dan tujuan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, risk register. Nah, mungkin Sobat ACI mengenal risk register, mungkin di awal tahun kita kenal RKA 5, yang kemudian kita juga punya SIMRI. Yang perlu ditekankan oleh Sobat ACI, mengisi risk register, menyampaikan kendala itu bukan menyampaikan kelemahan, tapi itu merupakan upaya untuk apa yang harus kita perbaiki agar tidak terjadi sesuatu yang di luar kendali kita. Karena rumusnya terjadi resiko besar adalah resiko ini kecil-kecil dulu, baru terjadi resiko besar karena terakumulasi.
Berbeda dengan force major ya, ini merupakan resiko yang alami di luar kendali. Tapi kalau resiko-resiko operasional ini berjalannya dari kecil dulu, yang kemudian menjadi besar. Dan tentunya ketika sudah di luar kendali perusahaan, maka di situ kita tidak hanya bicara cost yang besar, tapi juga hal-hal yang tentunya mengancam eksistensi daripada perusahaan. Dan yang terakhir adalah due diligence. Pernah ada suatu nasihat, kenali lawanmu, kenali dirimu, maka Anda 100% menang dalam peperangan. Di sini kenali calon kawanmu, kenali dirimu, maka kita akan lebih akrab, lebih intens, lebih tahu Anda ingin apa, kita tahu kita ingin apa. Nah, disinilah due diligence, terus kemudian risk register, komitmen dari manajemen. Ini merupakan strategi yang akan diterapkan oleh manajemen dalam memastikan implementasi SMAP ini. Tapi akan menarik pembahasan SMAP ini. Kita akan simak video singkat tentang SMAP ini. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya memerangi korupsi. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya pemberitaan tentang operasi tangkap tangan yang dilakukan penegak hukum. Penyuapan merupakan salah satu bentuk tindakan korupsi yang paling banyak ditemui. Berawal dari maraknya kasus penyuapan itu, BSN menetapkan SNI ISO 37001-2016, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Standar ini merupakan adopsi dari ISO 37001-2016 sekaligus sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017. SNI ISO 37001-2016 dapat diterapkan secara luas, mulai dari organisasi kecil, menengah, hingga besar pada semua sektor, baik sektor pemerintah diantaranya pelayanan publik, sektor swasta, maupun nirlaba, terutama yang rentan terjadi suap, agar bisa dilakukan pencegahan sejak dini. Ada 3 manfaat utama dari penerapan SNI ISO 37001-2016 ini. Yang pertama adalah membantu perusahaan atau organisasi dalam menerapkan sistem manajemen anti penyuapan. Kedua, sebagai jaminan kepada para pemangku kepentingan bahwa perusahaan atau organisasi telah melaksanakan praktik kontrol anti suap yang diakui secara internasional. Yang ketiga, apabila ada penyelidikan, penerapan SNI ISO 37001-2016 ini bisa menjadi bukti bahwa perusahaan atau organisasi atau instansi terkait telah mengambil langkah pencegahan korupsi. Bagi pemerintah daerah, penerapan SNI ISO 37001-2016 bisa menarik investor untuk menanamkan modal di wilayah tersebut karena tidak ada lagi pungutan tak resmi yang dibebankan. Di pihak swasta, penerapan standar ini bisa meningkatkan kepercayaan dalam hal kerjasama bisnis. Untuk lembaga nirlaba, penerapan SNI ISO 37001-2016 membuat lembaga lebih dipercaya oleh donatur. Sementara di bidang layanan publik, standar ini menjamin kepercayaan pelanggan. Untuk mempermudah proses sertifikasi SNI ISO 37001-2016, BSN mempersiapkan lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN dan melakukan pembinaan kepada perusahaan atau organisasi yang akan menerapkan standar ini. Jika sebuah perusahaan atau organisasi ingin mengajukan sertifikasi SNI ISO 37001-2016, ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Pertama-tama, siapkan dokumen yang dipersyaratkan. Selanjutnya, lakukan sosialisasi dan komunikasi secara internal dalam organisasinya. Kemudian, lakukan implementasi dan evaluasi, baik melalui audit internal maupun tinjauan manajemen. Terakhir, ajukan sertifikasi ke Lembaga Sertifikasi Manajemen Anti Penyuapan yang sudah diakreditasi Komite Akreditasi Nasional. Melalui SNI ISO 37001-2016,
diharapkan tindak korupsi di Indonesia menurun, sehingga indeks persepsi masyarakat terhadap korupsi semakin membaik. Sertifikasi ini diharapkan juga dapat menjadi bagian dari tanggung jawab pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui komitmen pemimpin organisasi atau perusahaan untuk menetapkan budaya kejujuran, transparansi, keterbukaan, dan kepatuhan. Cegah suap, selamatkan Indonesia. My podcast, my assay. Manage your risk, create and protect value with risk management. Nah, rasanya waktunya mau berakhir, tapi rasanya kurang cukup sebenarnya. Tapi kita akan sambung lagi di podcast-podcast berikutnya. Sobat ASEI, dalam kesempatan kali ini mungkin sedikitnya kurang lebih sudah banyak yang dipaparkan oleh Pak Ari. Tapi jangan khawatir, kita akan ketemu lagi di podcast seri berikutnya. Bisa jadi dengan Pak Ari, bahkan seluruh dengan direksi. Terkait dengan apa? Implementasi SMAP. Karena SMAP ini menarik sebenarnya. Kita jangan melihatnya sebagai suatu beban. Kenapa? Masa sih kita ini lagi enak-enak bekerja, tiba-tiba dapat panggilan. Ya kalau panggilan dapat bonus nggak apa-apa. Tapi kalau ke ujung Kuningan, itu gedung KPK, Mas. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kenapa? Sayang sekali, karena SMAP ini sebenarnya suatu upaya, suatu sistem manajerial yang diperuntukkan kita untuk melindungi diri dari resiko-resiko penyuapan, gratifikasi yang itu udah jelas ada konsekuensi secara hukumnya. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada sepatah dua kata dari Pak Ari untuk Sobat ASEI. Nah, baiknya kita langsung dengarkan. Bagi Pak Ari, silakan untuk sepatah dua kata sebelum kita mengakhiri podcast kita kali ini. Saya persilakan, Pak. Oke, Mas Sigit, thank you. Jadi kawan-kawan ASEI semuanya, percayalah kalau perusahaan kita sudah menerapkan SMAP, perusahaan kita masuk kepada level yang lebih tinggi lagi. Artinya apa? Trust dari customer kita akan semakin tinggi. Coba bayangkan sekarang kawan-kawan semua, di perusahaan-perusahaan ketika melakukan tender, mereka sekarang sudah mau menerapkan persyaratan kalau peserta tender harus punya SMAP. Bayangkan kalau SMAP ini sudah kita punyai dan semua kita di sini sudah menerapkan SMAP, maka perusahaan kita akan lebih mudah memenangi tender-tender yang berkualitas. Itu harapannya dengan SMAP ini. Tadi Mas Sigit bilang bahwa dengan SMAP kita jangan sampai ada kawan-kawan yang masuk ke Kuningan. Kita bahkan lebih dari itu, kita akan bikin perusahaan kita yang menjadi profesional. Yuk, sama-sama kita tingkatkan service excellence kita. Jangan melalui gratifikasi atau penyuapan, tapi kita tingkatkan service kita untuk memenangkan persaingan yang semakin ketat ini. Thank you dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ari. Sobat ASEI, cukup demikian podcast kita kali ini. Sekali lagi, trust. Bisnis kita adalah bisnis jasa. Jadi kepercayaan ini yang merupakan model kita untuk bertarung di bisnis asuransi. Dengan pasar mengenal kita dengan integritasnya, kita pun akan settle di sana daripada kita hanya besar semu, tapi kemudian jatuh hanya gara-gara gratifikasi, korupsi dan suap. Jadi ingat Sobat ASEI, SMAP sekali lagi bukan adalah tambahan kerja, tapi ini merupakan upaya proteksi bagi kita untuk tidak berinteraksi dengan yang namanya gratifikasi, pidana, korupsi maupun suap. Baik, Sobat ASEI, terima kasih. Wassalamualaikum. My podcast, my ASEI, manage your risk, create and protect value with risk management.